A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a Rasulullahi bil haqq. Amma ba'du. Thumma salatu wassalamu ala nuril anwar wassidil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhdar wa ahli al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadan ni'amillahi wa ifdali. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam marilah kita senantiasa curahkan pula kepada Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita semua, Bapak Kiai Muhammad Suparman dan Mahasantri pengajian bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini perdana kita setelah bulan puasa dan Syawal atau Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Meskipun mungkin telat, tapi tidak ada salahnya juga kita menyampaikan hal tersebut. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah di perdana ini kita langsung masuk ke dalam pembahasan an-na'tu ya, sebagai pembahasan lanjutan pada bulan puasa kemarin. Tanpa panjang lebar, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari guru kita. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Hariniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Langsung saja kami persilahkan kepada guru kita, Bapak Kiai Muhammad Suparman, untuk dapat memaparkan materi. Tafadhol, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nasta'ti wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Baiklah, para mahasantri sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mempelajari tentang ilmu-ilmu nahwu. Bab berikutnya adalah tentang tawabi. Tawabi di dalam ilmu nahwu biasanya disebutkan ada 4, yaitu mulai dari naat, athof, taukid, dan badal. Yang pertama kali ini kita akan masuk ke bab an-na'tu.
Anak tuh atau yang sering disebut dengan sifat naat atau yang sering disebut juga dengan sifat itu merupakan salah satu tawabi. Tawabi itu artinya adalah isim-isim yang mengikuti isim lain. Isim yang mengikuti isim lain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Anak tu, adapun ini itu bab naat. Qala berkata sapa Imam Al-Ajurum, babun na'ti, adapun ini itu bab tentang naat. Anak tu adapun naat tabiun, itu adalah pengikut atau isim yang mengikuti isim lain. Lil man'uti, terhadap isim yang diikuti. Fi raf'ihi, di dalam rafa'nya man'ut. Wa nasbihi, dan nasabnya man'ut. Wa khafdihi, dan jernya man'ut. Wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya man'ut. Wa tankirihi, dan nakirahnya man'ut. Takulu, maka bisa mengatakan sapa Anda, koma zaitun al-akilu. Koma, telah berdiri zaitun, sapa Zaid al-akilu, yang pandai. Jadi koma fi'il madhi dibaca mabni fathah, zaitun fa'il dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Kemudian al-akilu naat dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Kalau kita lihat di situ, naatnya adalah al-akilu yang mengikuti zaitun. Ketika zaitun dibaca rofa, maka al-akilu juga dibaca rofa. Kemudian zaitun adalah termasuk isim-isim nakiroh, ya, isim-isim makrifat, karena merupakan nama orang. Maka al-akilu juga bentuknya nakiroh. Nah, jadi nanti kesamaan antara naat dan man'utnya, naat dan isim yang diikutinya adalah pada i'rab dan pada makrifat atau nakirohnya. Tidak boleh terjadi perbedaan di sini. Ketika rofa harus mengikuti rofa, ketika nasab harus mengikuti nasab, ketika jer juga harus mengikuti jer. Demikian juga ketika makrifat harus makrifat, dan ketika nakiroh naatnya juga harus nakiroh. Seperti contoh tadi. Demikian juga dalam bentuk nasab, wa ra'aitu, dan melihat sapa aku Zaidan pada Zaid al-akila yang pandai. Ra'aitu fi'il madhi dibaca mabni sukun, fa'ilnya adalah ta, dhamir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa.
Zaidan maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Al-akila naat dari Zaidan dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Demikian juga pada kalimat akila ini mengikuti Zaidan, ya, karena Zaidan i'rabnya adalah nasab, maka al-akila juga nasab. Karena Zaidan adalah makrifat, nama orang, maka al-akila juga dibuat bentuknya makrifat. Demikian juga ketika bentuknya jer. Wa marartu, dan melewati sapa aku bi Zaidin dengan Zaid al-akili yang pandai. Marartu fi'il madhi dibaca mabni sukun, fa'ilnya tak. Domir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Bi Zaidin. Nabi huruf jer, Zaidin isim majrur, isim dibaca jer. Al-akili naat dibaca jer, tanda jernya kasrah karena isim mufrad. Kita lihat al-akili di sini naat dari Zaidin. Karena Zaidin i'rabnya jer, maka al-akili juga dibaca jer. Karena Zaidin termasuk isim-isim makrifat, maka naatnya dibuat al-akili yang juga makrifat. Itu barangkali pengantar kita tentang naat. Kalau sudah ada pertanyaan dipersilahkan. Pak Yai, izin bertanya. Mislu koma zaidun al akilu, apakah bisa baik al akilunya itu alif lam ma'rifahnya dihapus, misalkan koma zaidun akilun gitu baik, bisa enggak baik? Ya, bagaimana kalau koma zaidun al-akilu dibuang alif lamnya, kemudian dibuat tanwin. Karena zaidun kan enggak ada alif lamnya, misalnya ya. Boleh apa enggak seperti itu? Nah, dalam masalah ini, karena kita menggunakan isim fa'il, maka harus mengikuti aturan di atas tadi, yaitu i'rabnya harus sama, nakiroh dan makrifatnya juga harus sama. Kalau kita ganti akilun, secara i'rab sama, zaidun rofa, akilun rofa. Bagaimana dengan makrifat nakirohnya? Zaitun makrifat, akilun nakiroh. Nah, maka terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan begitu ya enggak boleh. Tidak boleh terjadi perbedaan baik masalah i'rab maupun makrifat nakirohnya. Kalau mau dibuat nggak pakai alif lam, harus pakai aturan masdar mufrad nakiroh. Harus pakai isim masdar. Jadi jadinya bagaimana?
Al-akilu kan isim fa'il. Isim fa'il. Dibuat masdar mufrad nakirah bisa. Karena kalau masdar mufrad nakirah dia tidak melihat itunya, tidak melihat ma'rifat nakirahnya. Koma zaitun aklen bisa. Koma zaitun aklen malah bisa. Jadi mudhof ilah ya, Pak? Jadi mudhof ilah ya jadinya. Ada. Maaf ya, koma zaitun ya, aklun gitu. Koma zaitun aklun bisa. Kalau mufrad nakirah bisa seperti itu. Berarti zaidun itu di sini dianggap ma'rifah ya, Pak ya? Bukan nakirah ya berarti, Pak ya? Zaitun ini tidak nakirah ya, meskipun bentuknya tidak pakai alif lam, pakai tanwin, tapi dia makrifat. Karena isim makrifat itu terdiri dari alam. Alam itu nama orang. Oke, siap. Kalau kata benda itu berarti bisa ya, Pak ya? Iya, kalau bukan alam, kalau bukan alam itu enggak pakai alif lam. Oke, siap. Paham tuh, Pak? Atau nuhun. Misalnya koma rojulun ya harus akilun gitu. Koma nek rojulun akilun. Kalau mau dibuat nakirah, kalau nama ya koma zaitun aklun gitu. Kalau Siap, mau atau nuhun, dibuat Pak? akilun ya koma rojulun akilun. Oke. Mungkin ada yang pertanyaan lain? Penyambung Pak Zul, Ustadz Zul tadi Pak koma rojulun akilun berarti masih bentuknya naat manut nggih? Masih mengikuti aturan ma'at manut. Iya. Yang kita perhatikan berarti aturannya itu yang pertama i'rabnya sama, yang kedua ada ma'rifah sama nakirohnya nggih? Ya, kesamaan makrifat nakirahnya juga. Bagaimana misalnya kita bedain itu mubtada khobar? Kalau misalnya jenis mubtada khobar itu kan aturannya beda lagi ya, Pak Yai? Kalau mubtada khobar, kalau mubtada khobar ini aturannya juga sama, yaitu apa namanya? I'rabnya sama, kemudian yang tidak sama itu makrifat nakirahnya. Ya, itu. Kalau mubtada khobar itu mubtadanya makrifat, mubtadanya biasanya makrifat kecuali ada tujuan-tujuan tertentu, aturan-aturan tertentu nanti. Kalau khobarnya itu nakirah. Ya, nanti saya paham lagi. Syukran. Jazakallah kasir. Yang lain? Monggo yang lain. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Kalau Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid
rahimahullah taala, wa aqulu dan berkata sapa aku, anak tu adapun naat fil lughati secara bahasa, huwa dia naat al wasfu itu sifat, wa fi istilahin nahwiyina dan itu di dalam istilah para pakar nahwu, wa adapun dia naat at-tabi'u itu pengikut isim yang mengikuti isim lain, al-mustaqku yang mustaq. Mustaq itu artinya pecahan dari kalimat lain, atau lebih gampangnya merupakan sigot-sigot dalam shorof itu. Bisa isim fa'il, isim maf'ul, isim isim tafdil, isim tafdil, dan sifat musabbahah. Itu yang mustaq. Awil mu'awwalu, atau juga bisa mu'awwal. Mu'awwal itu artinya yang bukan mustaq. Isim-isim jamid. Isim-isim jamid seperti isim mausul, isim isyarah, bisa juga jumlah, bisa juga isim nisbat dan lain sebagainya. Awil mu'awalu bil mustaqi, atau naat-naat mu'awal yang dijadikan mustaq, al muwaddihu yang menjelaskan limat bu'ihi terhadap isim yang diikutinya, fil ma'arifi di dalam ma'rifatnya, al-mukhassisu yang dikhususkan lahu baginya naat, fin nakirati di dalam nakirah. Warna itu adapun naat yang kosimu itu terbagi apa naat ini menjadi dua bagian. Al-awalu adapun yang pertama an-na'tul hakikiyu, itu naat hakiki. Wasani adapun yang kedua an-na'tus sababiyu, itu adalah naat sabab. Naat hakiki sama naat sabab. Amanatu al-hakikiyu, adapun yang disebut dengan naat hakiki, fahuwa maka adapun dia naat hakiki, ma itu naat rofa'a yang dibaca rofa'a yang merofakkan domiron secara domir mustatiron yang tersimpan, ya'udu ma itu naat rofa'a yang merofakkan apa ma domiron pada domir mustatiron yang tersimpan, ya'udu yang kembali apa domir ilal man'uti kepada man'ut,
Nahwu contoh jaa telah datang Muhammadun sapa Muhammad al-aqilu yang pandai. Fal aqilu maka ada kalimat al-aqilu na'tun li Muhammadin itu adalah na'at atau isim yang mensifati Muhammad. Wahwa adapun dia al-aqilu rafi'un itu merofakkan li domirin mustatirin terhadap domir mustatir. Takdiru huwa perkiraannya adalah huwa. Ya'udu yang kembali apa domir huwa ila Muhammadin kepada Muhammad. Jadi naat hakiki itu adalah naat yang mengandung domir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Contohnya adalah ja'a Muhammadun al-aqilu. Al-aqilu itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bertingkah atau berperilaku seperti fi'ilnya. Dia menyimpan domir mustatir. Dia menyimpan domir mustatir. Ya. Yang mana dalam kasus ini domir mustatirnya kembali kepada man'utnya. Itulah yang disebut naat hakiki. Bisa dipahami sudah? Insya Allah Pak Yai. Ya, jadi ja'a Muhammadun al-aqilu itu bisa dibaca ja'a Muhammadun, ja'a telah datang Muhammadun sapa Muhammad al-aqilu yang pandai sapa Muhammad. Kalau Jawa bacanya gitu. Jadi al-aqilu itu menyimpan domir huwa, ya, yang domir huwa tersebut kembali kepada Muhammad. Itu disebut naat hakiki. Kita lanjutkan wa amanatus sababiyu. Adapun naat sababi bahwa maka adapun dia naat sababi ma itu adalah naat rofa'a yang merofakkan apa ma isman pada isim dohiron yang dohir mutasilan yang bersambung bidomirin dengan domir ya'udu yang kembali apa domir ilal man'uti kepada man'ut. Yang disebut dengan naat sababi itu adalah naat yang merofakkan isim dohir. Jadi dia diikuti isim dohir. Yang mana isim dohir tersebut berupa idhofah dengan domir. Dibuat idhofah dengan domir artinya bersambung dengan domir. Yang domir tersebut rujuknya kembalinya kepada man'ut. Nahwu contoh ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Ja'a telah datang Muhammadun sapa Muhammad al-fadilu yang
utama sopo abuhu, bapaknya Muhammad. Jadi bedanya ya, bedanya naat sababi itu merofakkan isim dohir. Mana isim dohir yang dirofakkan oleh naat? Yaitu abu, kalimat abu. Mana domir yang kembali kepada Muhammad? Domir al-ha'u, ya, domir hu. Nah, itulah yang disebut naat sababi, yaitu naat yang merofakkan isim dohir, bukan merofakkan domir. Tapi domirnya di situ sebagai idhofah, sebagai idhofah dengan isim dohir yang dirofakkan oleh naat tersebut. Fal fadilu, maka adapun kalimat al fadilu na'tun li Muhammadin itu adalah naat bagi kalimat Muhammad. Wa abuhu, sedangkan kalimat abuhu fa'ilun, itu fa'il lil fadili, terhadap kalimat al fadili. Abuhu marfu'un, dibaca rofa bil wawi, dengan tanda wawu, niabatan anidomati, sebagai pengganti domah, li'anahu, karena sesungguhnya abu minal asma'il khamsati, itu termasuk asma khamsah. Asma khamsah tanda rofaknya dengan wawu. Wa huwa, adapun dia abu mudhofun, itu mudhof ilal ha'i, kepada al-ha, domir ha, alati yang hiya, adapun dia domir ha, domirun itu domir, aidun yang kembali, ila Muhammadin, kepada Muhammad. Nah, itu tadi. Sekali lagi, yang kedua adalah domir sababi, yaitu naat sababi, yaitu naat yang merofakkan isim dohir yang bersambung dengan domir, yang mana domir tersebut kembali kepada man'utnya. Contohnya adalah ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Monggo kalau ada yang didiskusikan dipersilahkan. Ustaz, masih liar yang tadi ja'a Muhammadun fadilu. Jadi yang dimaksud sababinya tuh abuhu apa? Naat sababi al-fadilu abuhu. Al-fadilu abu satu. Al-fadilu itu tidak berkaitan dengan naat. Ternyata al-fadilu itu adalah berkaitan dengan abu. Ngapunten, ulangi. Al-fadilu itu berkaitan dengan abu, bukan Al-fadilu itu enggak ada hubungannya dengan Muhammad, gitu ya. Oh, enggak ada hubungannya sama Muhammad. Kalau yang pertama tapi al-fadilu itu berhubungan dengan abu. Oh ya, Ya, jadi yang mulia itu abunya ya. Justru domir haknya. Jadi di situ yang utama, yang mulia bukan Muhammad. Ya, yang mulia bukan Muhammad, tapi yang mulia adalah ayahnya. 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 Hunya itu kembalinya ke Muhammad. Iya. Maka disebut apa? Naat sababi itu al-fadilu abu gitu. Ya, naat sababi. Jadi sifat tersebut bukan pada man'ut, Ya. tapi sifat tersebut ya pada isim domir, ya. Isim sifat
Fadil tersebut justru melekat pada isim domir yang dirofakkan tadi. Kalau yang atas kan beda. Yang cerdas siapa? Muhammad. Tapi kalau yang bawah, yang mulia siapa? Yang mulia? Mulia siapa? Mulia Abunya, Bapak. ayahnya. Disebut naat sabab. Jadi nanti dalam konteks kitab ini salah atau bagaimana ya Pak Yai? Di sini al-fal fadilu natun li Muhammadin Pak Yai. Ya, naat bagi Muhammad kalau secara tinjauan nahwu ya, kalau dari tinjauan nahwu, kalau dari tinjauan nahwu memang dia naatnya Muhammad gitu loh. Tapi hakikatnya bukan Muhammad. Maka yang atas tadi hakiki, hakikatnya ya sing cerdas Muhammad hakikatnya. Tapi kalau di sini al-fadilu itu naatnya apa namanya? Naatnya Muhammad, tapi hakikatnya yang utama itu siapa? Hakikatnya yang mulia itu bapaknya. Abuhu ya. Iya, hakikatnya. Kau Nah, ngaten tapi nggih. dari tinjauan bahasa memang al-fadilu itu naat dari kalimat Muhammad, tapi sababi bukan hakiki, ya. Siapa ya Pak Imna? Karena kadang-kadang kita itu kan di dalam berbahasa itu kan ada hakikat, ada sabab kan gitu. Ada hakikat, ada sabab. Contohnya misalnya, saya habis makan nasi sehingga ya kenyang. Atau kalau gue Pak Yai Madi ya, saya habis makan tengkleng sehingga kenyang. Itu bahasa seperti itu nggak salah, tapi secara hakiki yang mengenyangkan siapa? Yang mengenyangkan ya Allah. Yang mengenyangkan Allah. Nggih. Tapi tengkleng itu hanya sababi saja. Itu kan. Hakikinya yang mengenyangkan adalah Allah, sababinya yang mengenyangkan. Tengkleng. Habis makan tengkleng itu sababi. Iya Pak, ya terus nggih. Seperti orang sembuh, ya aku sembuh karena minum obat. Nah, itu sababi saja itu. Tapi hakikinya yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi memang kalau bahasa itu bisa ditinjau dari dua segi. Sababi sama Hakiki. Jadi Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu, kalau secara sababi, ya, secara bahasa lugas, ya, al-fadilu bisa dikatakan sebagai naatnya Muhammad, tapi bukan hakiki. Hakikinya yang mulia adalah bapaknya. Jadi sifat Muhammad itu apa? Sifat Muhammad bukan utama, tapi sifatnya Muhammad apa kalau gitu hakikinya? Sifatnya Muhammad ya yang bapaknya mulia. Sifatnya Muhammad yang bapaknya mulia, bukan Muhammad yang mulia, bukan. Itu Sadul bisa ditangkap? Iya Pak Yai, bisa Pak Yai. Satu lagi Pak Yai. Ya kalau misalnya dia itu mu'annas, betul apa tidak misalnya begini, Ja'at Fatimatu al-jamilatu Ya, betul. Berarti ma'rifah nggih, yang belakangnya harus ma'rifah, ummuha. Dia harus ada domir yang kembali ke ma'rifah. Marfu.
ada domir yang kembali ke ada domir yang kembali ke domir yang kembali ke fa'il. Fatimah tuh nggih. iya. Berarti telah datang siapa Fatimah, yang Fatimah itu mempunyai sifat ibunya cantik gitu ya, Ustaz? Ya, masuk naat sababi. Masuk Tapi sebenarnya yang cantik bukan Fatimah ya. Bukan Fatimah ya. Cantik yang siapa? cantik itu ibunya. Ibunya itu Iya, hakikinya. jadi iya. Jadi satu apa ya, murakab, maksudnya satu jumlah al-jamilatu ummuha itu adalah sifatnya Fatimah, begitu ya, Ustaz? Iya. Bukan Fatimah yang cantik, bukan. Iya, Fatimahnya bukan nggak cantik ya. Fatimahnya nggak cantik, yang cantik itu adalah ibunya. Jadi Ya. itulah datang siapa Fatimah, yang Fatimah itu ibunya cantik, gitu ya, Ustaz? Ya. Itu naat Nah, sababi. Kalau yang pertama itu naat hakiki. hakiki. Naat Fatimatu Jamilatu. al-jamilatu. Menghakiki hakikatnya Fatimah cantik. Ya, Ja'at Fatimatu, telah datang siapa Fatimah al-jamilatu, yang Fatimah itu cantik. Cantik. Yang cantik siapa? Fatimah. Begitu ya, Ustaz? Ya. Yang tadi yang cantik siapa? Ibunya, Fatimahnya sababi. Iya. Kalau yang kata kedua, Ja'at Fatimatu al-jamilatu ummuha, berarti al-jamilatu ummuha itu sebagai naat sababinya Fatimah. Begitu, Ustaz? Ya. Jazakumullah. Bisa kita lanjut? Istamir, Kiai. Oke. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa hukmun na'ti, adapun hukum na'at annahu basungguhnya dia na'at ya tabi'u itu mengikuti apa na'at man'utahu pada man'utnya isim yang diikutinya fi i'rabihi di dalam i'rabnya wa fi ta'rifi dan di dalam ma'rifatnya au tankirihi dan di dalam nakirahnya sawaun itu sama saja akana ada apakah ada apa naat hakikian itu hakiki am sababian ataupun naat sababi. Dia harus mengikuti secara i'rab dan nakirah ma'rifatnya. Wa makna hada, adapun maksud dari mengikuti i'rab dan ma'rifat nakirahnya, annahu sungguhnya ingkana apabila ada al-man'utu apa man'ut isim yang diikuti marfu'an itu rafa, karena maka ada anak tu apa naat marfu'an itu dibaca rafa. Nahu contoh hadara Muhammadun al-fadilu. Ini yang hakiki. Hadara telah hadir Muhammadun siapa Muhammad al-fadilu yang mulia. Hadara fi'il madhi dibaca mabni fathah, Muhammadun fa'il dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Selanjutnya nanti disebut man'ut isim yang diikuti. Al-fadilu naat hakiki. Al-fadilu naat hakiki dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim
mufrad. Disebut na'at hakiki karena al-fadilu langsung mengandung domir yang kembali kepada Muhammad. Maka kalau orang Jawa membaca hadoro telah hadir Muhammadun sapa Muhammad, al-fadilu yang mulia sapa Muhammad. Ataupun hadoro telah hadir Muhammadun sapa Muhammad, al-fadilu abuhu, al-fadilu yang mulia abuhu sapa bapaknya. Hadoro fi'il madhi dibaca mabni fathah, Muhammadun fa'il, selanjutnya nanti disebut na'at. Dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Al-fadilu na'at sababi. Jadi al-fadilu itu adalah na'at sababi dari Muhammadun. Dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Abuhu fa'ilnya al-fadilu, abuhu fa'il dari al-fadilu. Dibaca rofa, tanda rofanya wawu karena termasuk asma khamsah sebagai mudhof. Al-ha'u mudhof ilaih. Dhamir mutasil dibaca mabni dhamma. Wa ingkana dan apabila ada al-man'utu apa man'ut, mansuban itu dibaca nasab, karena maka ada anak tu apa naat, mansuban itu juga dibaca nasab. Nahu contoh ra'aitu telah melihat sapa aku Muhammadan pada Muhammad al-fadila yang mulia. Ra'aitu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Tu ta fa'il domir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Muhammadan maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Al-fadila na'at hakiki. Al-fadila na'at, na'atnya hakiki dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kita lihat kalau man'utnya rofa dibaca rofa, kalau man'utnya nasab Muhammadan, maka na'atnya juga menyesuaikan al-fadila. Itulah yang disebut dengan pengikut. Salah satunya adalah na'at, tawabi, pengikut. Atau contoh ra'aitu telah melihat sapa aku Muhammadan pada Muhammad al-fadilu yang mulia sapa abuhu bapaknya Muhammad. Ra'aitu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Ta fa'il domir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Muhammadan maf'ul bih, selanjutnya nanti disebut man'ut, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Al-fadila na'at sababi. Dia na'atnya Muhammadan tetapi sababi. Artinya hakikatnya yang mulia adalah bapaknya, bukan Muhammad. Abuhu, abuhu fa'il dibaca rofa, tanda rofanya wawu sebagai pengganti dhammah karena termasuk af'al khamsah sebagai mudhof. Al-ha'u mudhof ilaih
apa namanya, domir mutasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya jer. Dunia menempati tempatnya jer. Bisa kita lihat ya, kalau man'utnya nasab, ya, naatnya mengikuti nasab. Baik naat hakiki maupun naat sababi. Wa ingkana, dan apabila ada al-man'utu apa man'ut mahfudhon itu dibaca jer, karena maka ada anak tu apa naat mahfudhon itu juga dibaca jer. Nahwu contoh nador tu melihat sapa aku, memandang sapa aku, ila Muhammadin kepada Muhammad al-fadili yang mulia. Nador tu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik yaitu tak fa'il. Tu tak fa'il domir baris mutasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rofa. Ila Muhammadin jar majrur, ila huruf jar dibaca mabni sukun. Muhammadin isim majrur pasti dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Jar majrur ila Muhammadin terikat dengan fi'il nadortu, ya, ta'aluknya ke nadortu. Al-fadili naat, naatnya naat hakiki. Dibaca jar, tanda jarnya kasroh, ya, naat dari isim majrur, ya. Dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Atau kalimat nadortu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Nadortu memandang sapa aku ila Muhammadin kepada Muhammad al-fadili yang mulia, sapa abuhu bapaknya. Nadortu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik yaitu tak fa'il. Tak fa'il domir baris mutasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya nasab. Ila Muhammadin jar majrur yang berkaitan dengan nadortu, terkait dengan nadortu. Ila huruf jar dibaca mabni sukun. Muhammadin isim majrur pasti dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Al-fadili naat dari Muhammadin, naatnya sababi, dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Abuhu fa'il dibaca rofa, tanda rofanya wawu sebagai pengganti domah karena asma khamsah sebagai mudhaf. Al-ha'u mudhaf ilaih, al-ha'u mudhaf ilaih. Domir mutasil dibaca mabni domah menempati tempatnya jar. Itu mengikuti i'rab. Berikutnya, wa ingkana, dan apabila ada al-man'utu apa man'ut ma'rifatan itu isim ma'rifat, karena maka ada anak tu apa naat ma'rifatan itu juga isim ma'rifat. Kama fi jami'il amsilati, sebagaimana di dalam semua contoh-contoh di atas as-sabiqati yang telah lalu. Wa ingkana, dan apabila ada al-man'utu apa naat nakirotan itu isim nakiroh, karena maka ada anak tu apa naat nakirotan itu juga isim nakiroh.
Kalau contoh-contoh sebelumnya tadi makrifat, ya Muhammadun, makrifat, Muhammadan, makrifat, Muhammadin, makrifat. Karena nama orang, alam itu termasuk makrifat. Sekarang contohnya yang nakiroh. Contohnya nahu, contoh. Ro'a itu telah melihat sapa aku rojulan pada seorang laki-laki akilan yang pandai. Ro'a itu telah melihat sapa aku rojulan pada seorang laki-laki akilan yang pandai. Ro'a itu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Rojulan, nah ini rojulan ini maf'ul bih. Selanjutnya nanti disebut man'ut. Ya, dibaca rofa, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Ini bentuknya adalah isim nakirah. Rojulan nakirah, kok Muhammadan kok makrifat, ya karena Muhammadan nama. Rojulan ini bukan nama. Jadi dia disebut isim nakirah. Maka naatnya juga nakiroh akilan. Akilan naatnya hakiki. Naat dari rojulan. Sama-sama nakiroh. Dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Bisa kita lihat ya, rojulan nakiroh, akilan nakiroh. Atau contoh kalimat ro'a itu, kalau tadi yang hakiki ya. Sekarang kita lihat yang sababi. Ro'a itu telah melihat sapa aku, rojulan pada seorang laki-laki, akilan. Yang pandai, sopo abuhu bapaknya. Ro'a itu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, yaitu tak fa'il. Tak fa'il dhamir baris mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Rajulan maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Ini kita lihat bentuknya nakirah. Maka naatnya juga nakiroh. Akilan. Naat. Naatnya naat sababi. Dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Karena isim mufrad. Abuhu fa'il dibaca rofa. Tanda rofanya wawu sebagai pengganti dhammah. Karena termasuk asma khamsah sebagai mudhof. Al-ha'u mudhof ilaih. Dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya jen. Nah, itulah para mahasiswa sekalian, keterangan bahwa hukumnya naat itu harus mengikuti man'utnya di dalam i'rab dan nakirah ma'rifatnya. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Baik, Pak tanya. Andin, silakan. Ustadzul. Di dalam kebiasaan orang Indonesia kan sering seperti ini Pak ya. Misalkan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Muhammad Suparman gitu ya. Terus Al-Fadil Kiai Muhammad Suparman. Dalam konteks itu, apakah itu memang kebiasaan aja gitu? Apakah itu bisa dibenarkan secara nahwunya gitu Pak Kiai? Jadi katakanlah naatnya itu di awal, man'utnya di akhir gitu Pak Kiai. Itu ya. Biasanya itu
dihukumi munada ya. Jadi ya harus mengikuti munada. Misalnya sadatil kuroma misalnya. Kalau munada kan munada kan itu ya harus dibaca nasab. Berarti seharusnya al-mukarramah ya Pak ya. Al-fadilah ya Pak. Tapi biasanya kan disukun kan jadi selamat. Askin taslam. Atau itu memang kebiasaan aja gitu ya Pak. Tidak ada kaidah nahwunya gitu. Itu biasanya ikutnya munafil ikhwatil asatidah misalnya gitu. Sadatal kuroma atau sadatul kuroma, sadatal kuroma ya. Sadatal kuroma wal aizza gitu. Al mukarram ya kan disukun semua jadi selamat ya. Jadi benar, tapi itu mengikuti hukum. Al-mukarram wal muhtaram. Monggo yang lain. Bu Andin bagaimana? Pak Tommy bagaimana? Kita lanjutkan. Lanjut Ustadz. Mengikuti menyimak dulu. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Summa idza kana natu hakikiyan zata ala dzalika annahu yatabi'u man utahu fi tadkirihi au ta'nisihi wa fi ifradihi au tasniyatihi au jam'ihi. Ini selain dua di atas, selain mengikuti i'rab dan nakirah ma'rifatnya, ada tambahan khusus untuk naat hakiki yang tadi belum dibahas. Suma kemudian idza kana apabila ada anak tu apa naat hakikian itu naat hakiki zada maka menambah sapa musannif ala dalika atas kedua aturan tersebut annahu basungguhnya naat yatabi'u itu mengikuti apa naat man utahu pada man'utnya fi tadkirihi di dalam mudzakkar au ta'nisihi atau di dalam mu'annas. Jadi mudzakkar mu'annasnya harus mengikuti. Wa fi ifradi dan juga di dalam mufradnya au tasniyatihi atau di dalam tasniyah au jam'ihi atau di dalam jamaknya. Artinya khusus untuk naat hakiki ada tambahan dua, yaitu mengenai mudzakkar mu'annas, juga mengenai mufrad tasniyah atau jamaknya. Artinya ada aturan tambahan ya, gender
gitu ya. Harus sesuai, gendernya kalimat harus sesuai, dan juga kuantitatifnya, ya, jumlahnya, banyaknya itu juga harus menyesuaikan, baik mufrad, tunggal, tasniyah, ganda, maupun jamaknya. Seperti aturan khobar juga demikian. Berbeda dengan naat sababi, dia harus sesuai dua itu aja. Tidak harus memenuhi gender maupun jumlahnya. Kalau sababi cukup dua tadi, i'rab dan nakirah ma'rifatnya. Kalau naat hakiki ada tambahan aturan dua lagi. Maksudnya bagaimana? Wa makna dalika, adapun maksud dari pernyataan di atas, annahu basungguhnya ingkana apabila ada almanutu apa manut, mudakaron itu mudakar laki-laki, karena maka ada anak tua penaat mudakaron itu juga laki-laki. Nahu contoh ra'aitu Muhammadan al-akila. Ra'aitu telah melihat sapa aku Muhammadan pada Muhammad al-akila yang pandai. Kita lihat di situ Muhammadan mudakar, al-akila juga mudakar. Sama-sama kalimat mudakar. Kalau dirunut ke atas sama-sama nasab, sama-sama makrifat, sama-sama mudakar. Nanti juga kalau dirunut sama-sama mufrad. Wa in kana, maka apabila ada al-man'utu apa man'ut, mu'annasan itu mu'annas, ya, feminim. Karena maka ada anak tu apa naat, mu'annasan itu juga mu'annas, feminim. Nahu contoh, ra'aitu melihat sapa aku, Fatimah pada Fatimah, al-muhadzabata, yang terdidik. Kita lihat di situ, ya, sama-sama muannas. Fatimata, man'utnya adalah Fatimah. Naatnya muhadzabata, ya, sama-sama muannas. Berikutnya wa in kana, apabila ada al-man'utu apa man'ut mufradan itu isim mufrad, karena maka ada anak tu apa naat mufradan itu mufrad. Kama ra'aita fi hadainil misalaini, seperti yang bisa dilihat di dalam dua contoh di atas. Muhammadan mufrad, al-akila juga mufrad. Fatimah mufrad, muhadzabata juga mufrad. Berikutnya, wa ingkana, dan apabila ada al-man'utu apa man'ut, musannan itu musanna, karena maka ada anak tu apa naat, musannan itu juga musanna. Jadi kalau man'utnya ganda, naatnya juga ganda. Nahu contoh ra'aitu telah melihat sapa aku al Muhammadaini pada dua Muhammad, al akilaini yang pandai. Kita lihat di situ al Muhammadaini
Ya, musanna. Al-akilaini juga musanna. Sama-sama musanna. Berikutnya wa ingkana, apabila ada al-man'utu apa man'ut jam'an itu jamak, karena maka ada anak atau anak jam'an juga jamak. Berikutnya kalau jamak ya jamak. Seperti ro'a itu telah melihat sapa aku ar-rijala, roknya di kasroh ya. Ar-rijala pada banyak laki-laki al-uqala'a yang pandai, yang cerdas. Kita lihat di situ ar-rijala adalah isim jamak taksir. Artinya jamak. Al-uqala'a juga bentuk jamak. Jamak taksir juga. Jadi di situ jelaslah bahwa untuk naat hakiki, selain dia harus sama di dalam i'rab, sama di dalam nakirah ma'rifat, juga harus sama di dalam mudzakkar muannasnya, juga harus sama di dalam mufrad tasniyah dan mudzakarnya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Sudah ada yang perlu didiskusikan? Belum, Gai. Oke. Yang lain? Kalau belum, kayaknya waktunya sudah mepet ya. Maka untuk keterangan selanjutnya nanti akan kita bahas di hari Selasa depan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Dzul. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ustadz Dzul. Baik, terima kasih Pak Kiai Suparman atas pemaparan kitab atau fahasannya. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kita semua di sini, khususnya yang mendengarkan dan Amin. umumnya yang mendengarkan di YouTube juga. Insya Allah kita akan masuk masih pembahasan an-na'tu, melanjutkan pembahasan an-na'tu, amman-na'tu as-sababi, dan sampai akhir ya. Nanti kita juga akan lanjut ke al-ma'rifatu wa aqsamuha. Insyaallah itu akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama mengaminkan doa yang akan disampaikan dipimpin oleh Kiai Suparman. Kami mohonkan kepada Pak Yai untuk dapat memimpin doa. Baik para mahasantri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk keberkahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini dan pagi-pagi sebelumnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang mengajarkan kepada kita pada ilmu-ilmu yang belum pernah kita dapati. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Wabil khusus. Amin, amin, amin. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina. Min bi'sati nabiyyikal karim al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal musla ya Allah ya Aziz ya Ghafar. Amin. Allah ya Allah. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya azizul ghaffar bi rahmatika nastaghis. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Amin Allah. Ya Allah. Allahumma a'izal islama wal muslimin wa azilal wal kafirin wa tamir a'da'aka a'da'atin wa ansur wulata umuril muslimin waslih ahwalal muslimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahu bikum pakai Superman. Mari kita tutup dengan membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selaku moderator ataupun pembawa acara pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Kiai Suparman. Jazakallah.